bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, para oma dan opa, para volunteer juga, pengurus lansia, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Kita coba tanya sedikit dulu. Melanggar aturan liturgis sedikit. Kita tanya dulu oma opa dari Santa Clara. Bagaimana perasaan oma tiba di desa kami ini? Belum pernah saya ke sini. Oh, belum pernah ke sini. Selamat datang Oma Dias. Oma Sri. Bagaimana Oma tiba di perjalanan cukup jauh tiba di desa kami? Oma merasa senang atau sedih? Sangat senang.
Karena kami lama juga tidak pernah datang ke sini. Mulai belum ada bangunan kerja ini saya juga pernah ke sini. Dan sekarang keadaannya sangat bahagia. Oma sangat bahagia. Ibu guru. Iya. Oma merasakan apa? Kedinginan. Ya memang saya dingin, Romo. Oma dingin ya, aduh. Tidak apa-apa. Ada apa-apa. Terima kasih Romo ya. Saya memang waktu itu legionya masih gabung. Sering kita rapat di sini. Dulu jadi saya. Sekarang kita bisa ya Om? Iya, kita bisa. Sedih ya? Barat dengan timur itu beda. Sudah kena terlalu banyak presidium, jadi dibagi dua. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman, apalagi yang pada lanjut usia. Iya. Semangat Romo. Dan kita masih diberi kesehatan pada Tuhan dan kita bersyukur sekali. Ya Romo. Nah, ya siapa tahu kapan-kapan kita bisa ke sini lagi, ya Romo. Makasih. Pembesar di belakang. Makasih Romo ya. Iya, kami tunggu Oma. Oma biar. Apa? Oma rasa apa sampai di desa ini? Luar biasa. Nggak nyangka gereja bisa berubah begini. Seperti apa? Romo kali punya tongkat khusus ya. Yang disalibkan punya kuasa. Luar biasa, bagus sekali. Saya datang beberapa tahun lalu di sini belum seperti ini. Begitu masuk di sini, wah luar biasa. Dan ada pepatah yang mengatakan kalau kita baru masuk di satu gereja baru, kita boleh minta sesuatu pasti dikabulkan. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Oma dokter dulu, Oma dokter. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut. Sungguh luar biasa gereja tersebut. Jadi saya merasa takjub sekali. Berapa tahun yang lalu saya kemari tidak seindah seperti yang saya lihat. Dan juga tidak lebih indah daripada apa yang saya lihat di online. Jadi biasanya saya ikut misa pagi ada di Canggu di Babakan Sari ini. Ya bolong-bolong sedikit Romo. Terima kasih juga dengan teman-teman yang usianya juga sudah lanjut dan para kur yang memeriahkan pesta Ekaristi pada hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan yang menyenangkan dan menggembirakan kita semua. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dan oma-oma dan pap. Terima kasih sekali lagi juga pada Romo, Roni yang telah mengundang kita hari ini. Terima kasih Romo. Kor latihan 1 tahun untuk menyambut Santa Clara ini. Kita tanya dulu owner Santa Claranya dulu. Berkata-kata. Oh ya, kita tanya dulu yang trio di sana. Selamat datang. Jadi mereka latihan kor semangat sekali menyambut tamu dari kota ya. Kita tanya dulu ini. Terima kasih Romo. Terima kasih. Tes. Apa-apa omong saja, dengar pasti oma opa. Dia mic-nya takut sama. Auranya beda ya. Ya sambil menunggu mic ya.
Eh, Ketiga bacaan suci hari ini berbicara luar biasa kepada kita semua. Ya. Bacaan kedua, Rasul Paulus katakan kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan kalau kita percaya dengan sepenuh hati. Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan memberikan dan bahkan melebihkan apa yang kita butuhkan di dalam keseharian hidup kita. Yang terpenting kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu kalau bacaan Injil, Oma merefleksikannya seperti apa? Kalau kita baca lengkap, semalaman suntuk, Petrus dan teman-temannya mencala ikan, mereka tidak dapat. Kemudian Yesus datang mendekati, Yesus katakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalan. Petrus menuruti melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, lalu kemudian dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Injil hari ini kalau kita bandingkan dengan Injil tentang perjamuan atau perkawinan di Kana, Bunda Maria pesan apa kepada para pelayan? Kalau opa oma masih dengar. Ketika Tuhan pesta kehabisan anggur, Bunda Maria bilang apa? Bunda Maria katakan kepada Yesus mereka kehabisan anggur. Bunda Maria lalu berpesan apa kepada para pelayan pesta? Ada yang ingat? Para dadong pekak ada yang ingat? Lakukan apa yang dikatakan padamu. Bunda Maria bilang, lakukan apa yang dikatakan atau diperintahkan. Yesus bilang kepada para pelayan, isilah tempayan penuh dengan air. Setelah itu cedok dan bawalah kepada tuan pesta. Dan ketika para pelayan melakukan itu, mujizat terjadi. Hari ini Yesus katakan kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Petrus menuruti perintah Yesus, mujizat terjadi. Maka di dalam keseharian hidup kita, kalau kita mau mendapatkan berkat yang istimewa, mendapatkan hak yang istimewa dari Tuhan, kewajiban kita melakukan perintah Tuhan. Kita menuntut hak, tetapi terkadang kita tidak mampu melakukan kewajiban kita. Maka yang kita lakukan sia-sia, tidak mendapatkan hasil. Yesus katakan, Bunda Maria pesan kepada para pelayan, kepada kita semua, lakukan apa yang dikatakan atau diperintahkan kepadamu, maka kamu akan mendapatkan berkat. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Mereka mendapat ikan yang luar biasa banyak, jala mulai koyak, perahu hampir tenggelam. Ketika kita gagal, Yesus datang mendekati kita. Kalau manusia ketika gagal, teman-temannya menjauhi. Benar atau tidak? Ketika masih sukses, banyak teman. Sudah gagal, miskin teman, miskin harta, dan lain sebagainya. Cara Tuhan mendekati manusia berbeda. Ketika kita gagal, Tuhan Yesus datang menghampiri kita. Meminta kita rendah hati melakukan perintahnya, maka berkat istimewa akan kita terima. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita ya. Jangan sampai ketika kita sehat, masih punya banyak harta, banyak teman. Sudah lansia, sudah pegang tongkat, ditinggalkan teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi. Amin. Amin. Maka baik dalam suka dan duka, kalau waktu para dadong pekak, oma dan opa nikah itu janjinya bilang apa terhadap pasangan? Ingat, Mbak Harto ingat, janji pernikahannya apa yang masih diingat? Janji pernikahannya Mbak Harto masih ingat? Janji pernikahannya Mbak Harto. Yang diperlukan itu seperti Yesaya. Mulut saya ini perlu dikasih api
oleh malaikat supaya bersih. Itu. Waktu Mbah Harto dan Uti menikah, masih ingat janjinya apa? Oh janjinya Heeh. janji pernikahan Lali. ya cuma kesetiaan aja Heeh. sama dalam suka dan duka. Saya siapa sehat, namanya? sama sakit. Dalam suka dan Duka, duka, dalam dan untung duka. dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya. Ya, maunya gitu. Maunya gitu. Harus gitu. Para dadong pekak masih ingat ya janji nikahnya. Oh ini calon dadong yang barisan depan. Masih ingat ya, saya misalnya Oma Bian dengan Opa berjanji untuk mengasihi engkau sepanjang hidup saya dalam suka dan duka. Itu. Jadi hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa dalam keadaan apapun seperti Tuhan Yesus selalu dan senantiasa hadir menemani kita. Maka satu hal yang mau diajarkan juga kepada kita hari ini, ketika kita gagal dalam apapun, dalam situasi dan keadaan apapun, berikan kesempatan kepada Tuhan Yesus hadir untuk mengambil kendali dalam diri dan hidup kita, maka kita akan bangkit dan menjadi orang yang setia dan sukses dalam panggilan hidup kita. Jangan sampai ketika kita mengalami kegagalan, kemudian kita pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita gagal, biarkan Yesus hadir mengendalikan diri dan hidup kita. Maka seperti Simon Petrus mempersilahkan Yesus hadir mengendalikan diri dan hidupnya, maka berkat melimpah. Semoga kehadiran para Oma dan Opa, para dadong pekak di Paroki Roh Kudus Babakan ini semakin membuat kita sadar bahwa berkat Tuhan selalu mengalir dalam diri dan hidup kita. Yang terpenting kita rendah hati, mensyukuri berkat Tuhan dan siap untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdiri, kita menanggapi firman Tuhan dengan bersama mengungkapkan iman kepercayaan.